Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Aslihatun Nadifah dengan NIM 2022111201. Sabrina Romania dengan NIM 202211112008. Saya Rita Prita Priani Wibowo dengan NIM 202211112003. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Umat Islam termasuk umat manusia seluruhnya tidak terlepas dari adanya perbedaan pemikiran yang beragam sejak zaman dahulu sampai sekarang. A. Sebutkan salah satu aliran klasik dalam Islam dan jelaskan pemikirannya. Salah satu aliran klasik dalam Islam yakni Khawarij. Khawarij berasal dari kata kharaja, yakhruju yang artinya orang yang keluar. Asy-Syahrastani dalam Milal wa An-Nihal mendefinisikannya Khawarij secara politik bahwa setiap orang yang keluar dari imam yang telah disepakati secara syar'i di waktu kapanpun. Setiap yang keluar dari imam yang sah yang telah disepakati jamaah disebut kharijin, orang yang keluar. Baik itu keluarnya di masa sahabat terhadap Khulafaur Rasyidin atau setelahnya di masa tabi'in atau terhadap para imam yang sah sepanjang zaman. Ibnu Hazm dalam Al-Fasli Ibnu Hazm menambahkan definisinya dengan menyatakan setiap yang menyerupai Khawarij dalam pemberontakannya pada imam dan mengikuti pandangan-pandangannya. Setiap orang yang sepakat dengan Khawarij dalam mengingkari tahkim dan mengkafirkan pelaku dosa besar, menyatakan keluar dari imam yang lalim, serta menyatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka dan imamah boleh dari luar kalangan Quraisy, maka di Khawarij. Selanjutnya pemikiran-pemikiran dasar umum doktrin Khawarij, yakni 1. Mengkafirkan Ali, Utsman, 2. Arbitrator, Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Amr, Ibnu al-As, para peserta perang Jamal, dan semua yang rela dengan tahkim. 2. Wajibnya keluar dari penguasa yang lalim. 3. Mengkafirkan pelaku dosa besar. 4. Khilafah wajib dipilih kaum muslimin yang merdeka. Apabila telah terpilih seorang pemimpin tidak dibenarkan turun dan melakukan tahkim. Tidak menjadi keharusan khalifah dari Quraisy, akan tetapi boleh dari Quraisy dan boleh kaum muslimin, dan wajib tunduk secara total kepada yang diperintahkan Allah bila tidak wajib diasingkan. Mereka mensahkan khilafah Abu Bakar dan Umar dan kekhalifahan Utsman dalam waktu tahun pertama. Ketika berubah dari jalan yang ditempuh, Abu Bakar dan Umar, menurut klaim mereka, wajib diasingkan. Mereka juga menetapkannya syah kekhilafahan Ali pada awalnya, kemudian keluar darinya setelah salah bertahkim dan mengkafirkannya. Soal nomor 2. Di antara aliran tradisional adalah Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir. Nah, A. Buatlah narasi tentang Ahmadiyah dan bagaimana pendapat saudara. Nah, Ahmadiyah sendiri adalah sebuah gerakan keagamaan yang bermula di India pada akhir abad ke-19. Gerakan ini didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1835 sampai 1908 yang mengklaim sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan dan Masehi kedua yang diharapkan dalam Islam. Ahmadiyah mengajarkan bahwa Ghulam Ahmad adalah mujaddid, pembaruan agama yang diutus oleh Allah untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni dan menyatukan umat muslim. Pandangan terhadap Ahmadiyah sendiri sangat beragam di dunia muslim. Mayoritas umat Islam dari berbagai mazhab, terutama Sunni, tidak mengaku Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam. Beberapa alasan utama untuk tiga akuan ini termasuk keyakinan bahwa Ahmadiyah mengajarkan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan ajaran Islam tradisional, seperti klaim Ghulam Ahmad sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW, yang bertentangan dengan keyakinan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan segala wahyu sudah terakhir disampaikan melalui beliau. Selanjutnya, secara pribadi, saya menganggap penting untuk menghormati perbedaan keyakinan dan menghargai kebebasan beragama setiap individu. Namun, sebagai seorang yang mengerti bahwa Ahmadiyah memiliki pandangan yang signifikan berbeda dengan mayoritas tradisi Islam Sunni, saya juga memahami ketegangan yang muncul antara Ahmadiyah dan umat muslim lainnya. Penting untuk berdialog dengan penghormatan dan mencari pemahaman bersama di tengah perbedaan keyakinan yang ada.
Di sini saya akan menjawab nomor 2B. Soalnya yaitu di antara aliran transnasional adalah Ahmadiyah Hizbut Tahrir. Buatlah narasi tentang Hizbut Tahrir dan bagaimana pendapat saudara. Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi politik Islam transnasional yang didirikan di Yerusalem pada tahun 1953. Tujuan utama mereka adalah untuk mendirikan kembali khilafah atau sistem pemerintahan Islam yang bersifat teokratis di seluruh dunia. Mereka menolak demokrasi sekuler dan sistem politik barat, serta mengadvokasi untuk penggantian sistem tersebut dengan khalifah yang berdasarkan pada hukum syariah. Gerakan Hizbut Tahrir dikenal karena penggunaan metode dakwah yang intensif dan seringkali kontroversial yang mencakup penggunaan pidato, literatur, dan media sosial untuk menyebarkan ideologi mereka. Mereka aktif di lebih dari 40 negara, meskipun keberadaan mereka terkadang dilarang atau dibatasi oleh pemerintah-pemerintah di berbagai negara. Pendapat saya tentang Hizbut Tahrir bercampur aduk. Di satu sisi, mereka merupakan gerakan yang sangat kohesif dan mampu memobilisasi basis pengikut yang kuat dengan narasi mereka tentang keadilan sosial berdasarkan Islam. Mereka juga menyoroti kegagalan sistem politik dan ekonomi yang ada di banyak negara muslim yang mengundang simpati dari sebagian orang yang merasa terpinggirkan atau tidak terwakili oleh pemerintahan yang ada. Namun di sisi lain, pendekatan mereka yang radikal terhadap politik dan penolakan terhadap prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia dapat menjadi perhatian serius. Kritik juga sering kali ditujukan kepada mereka karena retorika anti-barat dan terkadang bahasa yang provokatif dalam menghadapi pemerintahan dan masyarakat non-muslim. Secara pribadi, saya percaya bahwa kebebasan berpendapat dan berorganisasi adalah hak yang fundamental. Tetapi dalam konteks Hizbut Tahrir, penting untuk mempertimbangkan dampak dari ideologi mereka terhadap stabilitas sosial dan politik. Saya lebih mendukung upaya-upaya untuk reformasi yang damai dan inklusif, yang memungkinkan untuk mencapai keadilan sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 3A. Kita mengenal paradigma pengembangan iptek dalam Islam, meliputi konsep Islam tentang tujuan penciptaan manusia dan klasifikasi potensi dasar manusia. Apa yang dimaksud dengan konsep Islam tentang tujuan penciptaan manusia? Konsep Islam tentang tujuan penciptaan manusia mengacu pada pandangan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan tertentu yang mulia dan bermakna. Berdasarkan ajaran Islam, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalnya dan memperoleh keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Secara lebih spesifik, tujuan penciptaan manusia dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu untuk mengenal dan mengabdi kepada Allah, yang kedua memelihara bumi dan memakmurkannya, nomor 3 mengembangkan potensi diri, nomor 4 ujian dan penyempurnaan, nomor 5 mencapai keselamatan dan kebahagiaan abadi. Konsep ini menunjukkan bahwa pandangan Islam tentang tujuan penciptaan manusia sangatlah holistik, menghubungkan dimensi spiritual, moral, sosial, dan individual dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab nomor 3B. Soalnya yaitu kita mengenal paradigma pengembangan iptek dalam Islam, meliputi konsep Islam tentang tujuan penciptaan manusia dan klasifikasi potensi dasar manusia. Jelaskan makna klasifikasi potensi dasar manusia. Jawabannya yaitu klasifikasi potensi dasar manusia dalam paradigma pengembangan iptek dalam Islam merujuk pada pemahaman tentang kemampuan-kemampuan inheren atau potensi yang dimiliki setiap manusia. Menurut perspektif Islam, potensi ini membantu manusia untuk mencapai tujuan utama penciptaannya,
yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah di bumi. Berikut adalah klasifikasi potensi dasar manusia menurut pandangan Islam. Nomor 1 yaitu akliyah atau intelektual. Kemampuan intelektual atau akal merupakan salah satu potensi dasar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Akal digunakan untuk memahami, memikirkan, dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, serta untuk memahami ajaran-ajaran agama dan memperbaiki kondisi kehidupan di dunia. Nomor 2 yaitu nafsiyah atau psikologikal, yaitu potensi psikologis atau nafsiyah mencakup berbagai aspek emosi, keinginan, motivasi, dan kemauan dalam diri manusia. Nomor 3 yaitu kudsiyah atau moral and spiritual, yaitu kemampuan moral dan spiritual adalah kemampuan untuk mengenal kebaikan dan keburukan serta untuk mengembangkan kesucian hati dan jiwa. Yang terakhir yaitu hayawaniyah atau fisikal. Potensi fisik atau hayawaniyah adalah kemampuan fisik yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk beraktivitas, bekerja, dan beribadah dengan baik di dunia ini. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai potensi dan kapasitas yang berbeda-beda, yang jika dikembangkan dengan baik akan membantu manusia mencapai kedudukan yang mulia di hadapannya. Pengembangan iptek dalam Islam tidak hanya menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, tetapi juga pada pengembangan seluruh potensi manusia secara seimbang sesuai dengan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab di muka bumi ini. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4A. Yang pertanyaannya adalah bagaimana fatwa Tarjih Muhammadiyah mengenai jenggot dan cadar. Dan mengenai jenggot, masalah ini dari para ulama baik yang sekarang maupun terdahulu banyak yang berbeda pendapat. Ulama kalangan Hanafi dan Hambali dengan tegas mengatakan bahwa haram hukumnya seseorang memotong jenggotnya hingga habis. Bahkan ia dituntut membayar tebusan. Sedang ulama Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa hukumnya sebatas makruh saja. Imam Nawawi yang mewakili mazhab Syafi'i mengatakan mencukur, memotong, dan membakar jenggot adalah makruh. Sedangkan memangkas kelebihan dan merapikannya adalah perbuatan yang baik. Membiarkannya panjang selama 1 bulan adalah makruh, seperti makruhnya memotong dan mengguntingnya. Syarh Sahih Muslim volume 3 halaman 151. Selanjutnya, para ulama juga masih berselisih mengenai ukuran panjang jenggot yang harus dipotong. Meski terdapat sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar biasa memangkas jenggot bila panjangnya sudah melebihi 1 genggaman tangan. Namun, sebagian ulama tidak menetapkan panjang tertentu, akan tetapi cukup dipotong sepantasnya. Hasan al-Basri, seorang tabi'in, biasa memangkas dan mencukur jenggotnya hingga terlihat pantas dan rapi. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa memangkas atau memotong sebagian jenggot hukumnya adalah mubah, sedang mencukurnya hingga habis hukumnya adalah makruh, namun tidak sampai pada derajat haram. Adapun memeliharanya adalah sunnah. Nah, selanjutnya yakni mengenai cadar. Ringkasnya, cadar tidak ada dasar hukumnya baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 20. Quran surah An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ayat ini menurut penafsiran jumhur ulama bahwa yang boleh nampak dari perempuan adalah kedua tangan dan wajahnya, sebagaimana pendapat Abu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tafsir Ibnu Katsir volume 6 halaman 51. Di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor 4B, yakni bagaimana pendapat fatwa Tarjih Muhammadiyah mengenai potong rambut bagi perempuan. Pendapat dari fatwa Tarjih Muhammadiyah, hal-hal yang dilarang dilakukan oleh perempuan yakni ada wasilah, mutasyilat, wasimah, mutasyimat, mutafailat, namisah, mutanamisat. Wasilat artinya adalah perempuan yang menyambungkan rambut, baik rambutnya sendiri atau rambut orang lain. Dan al-mutasilat adalah perempuan yang meminta kepada orang lain agar menyambung rambutnya.
Al-washim yaitu memasukkan jarum ke dalam tubuh untuk memasukkan zat yang berwarna sehingga timbul suatu gambar yang diinginkan pada tubuh, atau dengan kata lain membuat tato. Adapun namas memiliki beberapa arti, yaitu 1. Menghilangkan rambut yang ada di wajah, 2. Mencabut bulu alis agar lebih tinggi atau sama, 3. Mengerik bulu alis sampai tipis. Al-Khattabi menjelaskan bahwa hadis-hadis di atas mengandung ancaman yang keras tentang perbuatan-perbuatan tersebut dengan alasan 1. Adanya penipuan, dan 2. Merubah ciptaan Allah. Di kalangan para ulama ada perbedaan tentang bolehkah mencabut dan mencukur bulu selain bulu alis. Imam At-Tabari berpendapat bahwa perempuan tidak boleh melakukan perubahan terhadap apa yang telah diciptakan baginya, baik dengan cara menguranginya maupun menambahkannya. Sedang Imam An-Nawawi mengecualikan dari pengertian an-namas, yaitu menghilangkan bulu yang tumbuh di bawah bibir atau bulu kumis. Karena hal semacam ini tidak diharamkan, bahkan sangat dianjurkan. Nah, dengan hadis-hadis tersebut berarti bahwa fatwa Tarjih Muhammadiyah memperbolehkan wanita untuk mencukur rambutnya selain rambut dari alis dan di wajah. Saya akan menjawab soal nomor 5. Yang pertama adalah bacalah Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yansahillahu lakum wa idza qila sujudu fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berupa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Tafsir dari dari ayat ini, yakni pada ayat yang lalu, Allah memerintahkan kaum muslim agar menghindarkan diri dari perbuatan berbisik-bisik dan pembicaraan rahasia, karena akan menimbulkan rasa tidak enak bagi muslim lainnya. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa persaudaraan dalam semua pertemuan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu dalam berbagai forum atau kesempatan, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis agar orang-orang bisa masuk ke dalam ruangan itu, maka lapangkanlah jalan itu, niscaya Allah akan melapangkan jalanmu. Terima kasih.